Kita tidak usah pedulikan mereka-mereka yang sedikit-sedikit bilang bid'ah, bilang sesat, ya. Mungkin mereka punya niat baik. Alasan mereka untuk membentengi umat Islam dari perkara-perkara bid'ah. Cuma sayang, bid'ahnya mereka tidak jelas tuntunannya. Bid'ah yang mereka maksud adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Padahal makna bid'ah tidak sesempit yang mereka fikirkan. Andai kata yang namanya bid'ah itu hanya semata-mata apa yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkah banyaknya bid'ah pada zaman ini. Ya. Banyak bid'ah pada masa ini. Pakaian kita bid'ah, ya. Sendal kita bid'ah, naik mobil juga bid'ah, ya. Ini kipas angin juga bid'ah, bid'ah semua nih, ya. Termasuk ente-nya juga bid'ah. Ya. Kenapa ente nggak ada di zaman Nabi? Ya. Orang yang seperti ini tidak usah dipedulikan. Ya. Ya. Kita itu ambil patokannya begini saja. Ya. Khusus untuk bulan Maulid ini. Nabi ketika lahir, yang senang dengan kelahiran Nabi siapa? Para malaikat. Orang-orang yang beriman itu senang dengan kelahiran Nabi, ya. Dan warisan sukacita ini terus berlanjut. Nah, ada kelompok yang ketika Nabi lahir dia gelisah, dia tidak senang, dia tidak suka. Bahkan ketika mereka tahu Nabi lahir, mereka langsung berencana untuk membunuh Rasulullah. Kalau kita baca dalam sejarah Maulid Nabi itu kan, pada usia Nabi, usia 10 tahun diajak oleh pamannya kemana? Ke negeri Syam. Ingat cerita ini? Ya, di tengah jalan pamannya diajak mampir ke salah seorang pendeta. Yang kemudian pendeta itu mengatakan, setelah melihat keajaiban yang luar biasa terjadi pada Rasulullah, bawa keponakanmu ini pulang. Jangan lanjutkan perjalananmu. Karena orang-orang Yahudi di negeri Syam di hari-hari ini sedang menanti kedatanganmu dan kemenakanmu. Karena sudah tercatat di dalam kitab suci mereka bahwa hari ini akan ada Nabi akhir zaman bersama pamannya datang ke negeri Syam. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah akan menyambut? Tidak. Senang? Tidak. Mereka akan membunuh. Karena itu saya berikan saran kepadamu, ajak kemenakanmu pulang. Jangan lanjutkan perjalanan. Dan ini bukan satu kali Bapak Ibu. Karena orang-orang Yahudi ahlul kitab itu tahu persis ciri-ciri Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Rasulullah sama seperti mereka mengenali ciri anak-anak mereka sendiri. Ya. Yang paling tahu anak kita, kalau kata orang Palembang, bakatnya ada warna hitam di belakang, ada bekas luka, yang tahu siapa? Wong tua. Jadi kalau anaknya hilang ketemu dijingok dulu bakatnya tuh, iya ini anakmu bukan. Kalau tidak kate bukan. Ini siapa yang paling tahu? Orang tua. Diilustrasikan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang ahlul kitab itu tahu persis ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad, seperti mereka mengetahui ciri-ciri yang ada pada anak-anak mereka. Bawa anak ini pulang, karena di sana mereka sudah siap untuk membunuhnya. Siapa mereka ini? Mereka adalah kelompok Yahudi. Siapa yang memprovokasi mereka? Yang memprovokasi mereka adalah musuh bebuyutan kita. Musuh buyutnya kita. Siapa buyut kita? Nabi Adam. Nabi Adam musuhnya dengan siapa? Dengan iblis. Nah, jadi sekarang jelas. Yang senang dengan Nabi Muhammad kelompoknya dari kalangan malaikat, orang-orang yang beriman. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad siapa? Iblis dan kelompoknya. Silakan pilih. Nak masuk kelompok yang mana? Kalau dengar di sini ada maulid, dia mulai alergi, gatal-gatal dia. Gatal-gatal mulutnya, langsung ngomong bidah. Alasannya tidak ada pada masa Nabi Muhammad.
Sampai dia mengatakan andai kata hal tersebut baik adanya pasti dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu dalilnya mereka. Padahal banyak hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bukan berarti dilarang oleh Rasulullah. Banyak. Al-Quran itu nggak ada seperti ini jadi dibukukan seperti sekarang. Bahkan tidak ada harokatnya. Jangankan harokat, titiknya saja tidak ada. Jadi kalau kita baca Al-Quran model lama zaman Nabi Muhammad itu tidak terbaca kita. Yang ada harokat beda bacanya udah lancar kita bacanya. Masih tepatah-patah apalagi dia udah kata harokat. Tidak betete. Antara fa, kof itu sama. Ya, ta sama, sa sama. Bagaimana kita akan bedakan? Ya. Oh itu kan wasilah, itu kan media cara untuk. Lah ini juga sama namanya wasilah supaya tumbuh dalam diri kita cinta kepada Rasulullah. Seperti tadi yang diilustrasikan oleh Ustaz Subki. Kita nggak bisa ngambil buah mangga yang tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Mau terbang kita langsung? Nggak bisa. Ya pakai tangga. Kalau udah pakai julukan, kan mah itu. Harus ada ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah nggak ada masalah. Dan wasilah hukumnya adalah lil wasail hukmul maqasid. Media itu hukumnya sama seperti itu tujuan. Kalau tujuannya untuk cinta Nabi, maka wasilah ini pun juga dianjurkan.